Pemotor yang berboncengan dan pejalan kaki ditemukan warga dalam kondisi sekarat dan terkapar di Jalan Tubagus, Jakarta, Minggu dini hari. Warga sekitar berusaha mengevakuasi ketiga korban ke mobil bak terbuka dan mobil ambulan. Kecelakaan berawal dari pengendara motor yang melaju kencang dari arah Pesing menuju Tambora sambil ugal-ugalan meledek mobil patroli polisi yang berada di depannya. Namun setelah melewati mobil polisi, pemotor yang berboncengan menabrak pejalan kaki hingga terkapar di jalan, sedangkan motor terpental dan masuk ke dalam saluran air. Tadi itu dia kan dari lampu merah Pesing, nah ke arah Tubagus Angke nih. Dia ada mobil patroli, polisi lewat pelan-pelan. Dia nyalip, ledek-ledek. Oh, ngeledekin polisi. Iya, sampai di sini saya datang, udah berserakan di jalanan. Para korban yang terkapar dibawa warga dan petugas ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di salah satu apartemen mewah di Makassar, Sulawesi Selatan dirusak orang tak dikenal. Polisi telah memeriksa 2 saksi dalam kasus itu. Sebuah mobil minibus rusak di seluruh bagian kacanya. Diduga mobil sengaja dirusak oleh orang tak dikenal sehari sebelumnya. Saat kejadian, mobil terparkir di apartemen mewah yang berada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video amatir, terdengar suara kalimat tak pantas yang ditujukan bagi si pemilik mobil, yang diduga seorang oknum ASN di Sperindan Sulsel. Polsek setempat telah memeriksa 2 orang wanita yang ada di dalam kamar apartemen. Namun belum diketahui pasti peran dari kedua wanita ini. Untuk pemicu sehingga terjadi perusakan mobil, sampai saat ini kita belum tahu motifnya seperti apa. Karena dari pihak Polsek Panakukang sudah mendatangi TKP. Namun sampai saat ini pihak korban belum datang di Polsek untuk melakukan pelaporan. Hingga kini, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang belum bisa memastikan motif pengerusakan mobil dan keributan di salah satu kamar yang berada di apartemen mewah tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Sesosok mayat ditemukan di tumpukan batu pemecah ombak di Kampung Lueng Bimba, Pidijaya, Aceh. Mayat pertama kali ditemukan oleh sejumlah warga saat memancing ikan di tepi pantai. Masyarakat Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh, digegerkan dengan penemuan mayat di pinggir pantai pada Sabtu sore. Mayat korban dievakuasi petugas SAR bersama warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Korban diketahui bernama Rian Hidayat, 18 tahun, warga Marelan, Medan, Sumatera Utara. Korban tenggelam dan terseret ombak di Pantai Merah Setia, Kecamatan Merudu, beberapa hari lalu. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh 2 orang yang sedang memancing ikan di pinggir pantai di kawasan Gampong Lueng Bimba. Mayat yang didapat itu oleh orang mancing yang di batu itu. Batu ya. Jam berapa tadi dapat mayatnya? Berkisar jam 4 lebih kurang lah. Ya. 4 lebih kurang. Berarti orang lagi mancing melihat mayat ya? Melihat. Sementara itu pihak keluarga korban juga sudah memastikan bahwa mayat tersebut adalah keluarganya. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Seorang karyawan toko emas di Deli Serdang, Sumatera Utara mencuri 10 gram emas dari tempat ia bekerja. Aksi karyawan itu terekam kamera pengawas toko. Ini sekarang di sini nih Mbak, ini emasnya nih. Rekaman kamera pengawas menunjukkan pencurian oleh salah satu karyawan toko emas di Jalan Irian, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku mencuri 10 gram dari emas yang dititipkan pelanggan ke pemilik toko untuk ditempa menjadi gelang. Pemilik toko kemudian meninggalkan emas ini. Tak lama kemudian, ketika ia kembali, plastik berisi emas yang ia letakkan di atas meja telah hilang. Merasa menjadi korban pencurian, pemilik toko membuat laporan pengaduan ke Mapolsek Tanjung Morawa. Emas diletakkan di meja, Iman Alwi mengambil emas tersebut dan menyembunyikan di kantong belakangnya.
Polisi telah mengetahui identitas pelaku dan kini pelaku diburu tim Reskrim Polsek Tanjung Morawah. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didoakan para perempuan Nahdlatul Ulama jadi presiden dalam Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 di Palembang. Mantan Pangkostrat itu pun mengajak para perempuan Nahdlatul Ulama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan dapat menjadi pemimpin bangsa ke depan. Kita doakan Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan jadi Presiden Republik Indonesia. Peserta Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama yang merupakan perempuan-perempuan NU dan emak-emak bersorak saat Prabowo Subianto didoakan menjadi presiden dalam Kongres ke-16 Fatayat NU di Jakabaring Sport City, Palembang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir untuk membuka Kongres ke-16 Fatayat NU. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memotivasi para perempuan NU agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk mencetak pemimpin masa depan. Saya dapat kehormatan diundang pada saat pembukaan Kongres Fatayat NU yang ke-16. Alhamdulillah berjalan lancar dan kita berharap Fatayat NU Kongresnya lancar dan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan dihadiri ribuan kader perempuan NU dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk menjaring dukungan, relawan Ganjar Pranowo menggelar festival di Pagoda Tianti, Surabaya, Jawa Timur. Selain musik, acara juga menyediakan tempat bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya. Ratusan warga Surabaya, Jawa Timur memadati Pagoda Tianti, Surabaya untuk menyaksikan Ganjar Pranowo Festival. Selain menghadirkan artis-artis musik, acara juga menyediakan ratusan lapak untuk UMKM se-Jawa Timur. Ketua Umum DPP Sahabat Ganjar Gus Nahib menyatakan Ganjar Pranowo Festival merupakan ajang memperkenalkan sang Gubernur Jawa Tengah secara luas di Jawa Timur. Ganjar dinilai sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memiliki segudang prestasi. Guna untuk menghibur terhadap masyarakat yang ada di Jawa Timur setelah redanya pandemi COVID. Kemudian kami menggandeng UMKM dalam rangka untuk menggairahkan UMKM yang ada di Jawa Timur setelah terpuruknya mereka terkena pandemi COVID itu. Dulu mereka tidak bisa ngopi, ya sekarang sudah bisa.